tenang, kurang nanti. Assalamualaikum sahabat yang berbahagia. Aksi Gus Nur Samsun malam ini adalah mendatangi undangan kumpulan dukun santet yang ada di tengah hutan. Namun sebelum menyaksikan aksi Gus Nur Samsun tersebut, tentulah tidak lupa kami untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kesejahteraan dan keselamatan senantiasa terlimpah kepada para sahabat semuanya. Aksi ini diawali dari kumpulan para dukun yang mengundang Gus Nur Samsun di sebuah rumah kosong di tengah hutan. Yang mana, dukun tersebut ingin menunjukkan sebuah cara ritual untuk mendatangkan dan mewujudkan sesosok tuyul. Dan tentu saja undangan tersebut sangat membuat Gus Nur Samsun menjadi sangat tertarik. Selama ini Gus Nur Samsun sering mendengar makhluk pesugihan yang bernama tuyul tersebut. Akan tetapi, dia sama sekali belum pernah melihat sosok tuyul itu. Karena itulah ketika ada seseorang yang ingin menunjukkan cara mendatangkan tuyul di depan matanya, Gus Nur Samsun pun menjadi sangat penasaran. Maka ditemani Bang Noklik yang juga merupakan sahabat spiritualnya, Gus Nur Samsun ingin segera memenuhi undangan dari para dukun ini. Dan berhubung medan yang cukup sulit karena berlokasi di tengah hutan, Gus Nur Samsun dan Bang Noklik kemudian menaiki motor yang kuat untuk menuju tempat di kedalaman hutan tersebut. Bahkan karena sinyal yang tidak ada, Gus Nur Samsun tidak bisa melakukan live streaming di channel YouTube-nya. Tetapi Gus Nur Samsun kemudian merekamnya terlebih dahulu, agar setelahnya bisa di-upload, dan kemudian dapat dilihat para pemirsa di channel YouTube-nya itu. Maka sampailah mereka di sebuah bangunan tua yang ada di tengah hutan tersebut. Dan di tempat inilah para dukun itu mengundang Gus Nur Samsun untuk melihat mereka melakukan ritual mendatangkan para tuyul itu. Dan tidak ingin menunggu lama, Gus Nur Samsun dan Bang Noklik segera masuk ke rumah bangunan tua. Maka tampaklah ada beberapa dukun yang sudah ada di sana. Di depan mereka berjajar banyak lilin yang menyala cukup terang. Dan tampaknya, mereka sudah memulai prosesi ritual untuk mendatangkan sang tuyul. Lalu apakah yang akan dilakukan para dukun setelah Gus Nur Samsun datang menemui undangan mereka? Dan benarkah bahwa mereka sedang melakukan ritual untuk mewujudkan tuyul itu? Maka silahkan disaksikan video ini selengkapnya. Video ini adalah aksi nyata dari Gus Nur Samsun. Ambil sisi baiknya dan buanglah sisi buruknya. Semoga tayangan yang kami sajikan kali ini bisa memberi manfaat, dan juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Untuk tamu ini. Apa ini? Ini saya yang diundang Mas Yo, Pak. Oh ya. Untuk tamu ini. Monggo. Monggo. Oh iya. Saya duduk ya, Pak. Oh ya, monggo. Silakan. Sebelumnya permisi, Mbak. Saya diajak sama saudara saya, Bang Noklik untuk datang ke sini, katanya ada yang pengen undang saya. Yo, tak undang rene ta niki. Arep dulu iki. Nang acara. Acara apa, Mbak? Narik tuyul, ana sing pesen. Oh gitu. Yo. Ya, soalnya saya memang sama Bang Noklik ini sudah penasaran, Mbak. Penasaran kali. Selama ini kami belum pernah melihat ada orang yang bisa mewujudkan tuyul di depan mata kami. Oh. Nah, terus tadi siang itu Bang Noklik telepon saya, katanya ada orang yang bisa mewujudkan tuyul, terus lalu saya diundang. Nah, kalau bisa, misalkan Mbak, kalau bisa nih Mbak, kira-kira tuyul bisa diperintah untuk kerja nggak Mbak? Yo, bisa. Bisa? Bisa. Nanti kalau sudah kesepakatannya yang pesen, nanti tuyulnya bisa di. Maksudnya pesen itu pesen gimana Mbak? Nah, Oh berarti harus beli. beli. Iya. Kira-kira itu bayarnya berapa sampai berapa? Kalau yang pesennya 2 juta, nanti dapatnya setiap hari ya 2 juta. Ah, Kalau yang pesennya tinggal tergantung, nanti kalau pesennya oke. itu Tergantung mahalnya. Mahalnya berapa? Bisa mendapatkan penghasilan tinggi. Gitu. Sebelumnya saya mohon maaf Mbak. Ini Mbah
tadi tahu nggak kalau saya itu mau datang bawa kamera, kok bawa pakai masker semua itu kenapa? Ya tahu, jaga-jaga ini. Oh berarti sampai sudah tahu sebelumnya? Sudah tahu. Dukun loh saya. Oh sampai kalau dukun itu berarti sudah tahu? Sudah tahu mau terjadi apa sudah tahu saya. Sampai sudah tahu kalau mau terjadi apa itu sudah tahu? Sudah tahu. Wah. Ya. Boleh nanti saya minta ilmunya, Mbah. Nolak kuat. Masa orang kuat, Mbah? Nolak kuat. Kenapa saya nggak kuat, Mbah? Mbah tahu nggak kalau saya itu kemampuan saya kuat atau enggaknya? Kowe kan pakaiannya ngono kuwi kok. Oh, pakaiannya kayak gini nggak kuat berarti? Jalurmu putih gitu. Kalau gitu saya pengen pesen tuyul saja, Mbah. Bisa nggak? Maharnya 50 juta. Saya pengen dapat sehari 50 juta. Langsung, Mbak. Ini cash ada, Mbak. Ya ini proyek besar kalau mau. Yo, tak ritono. Sampai itu ritual ngadep ke sana itu tuyulnya di mana? Nanti datang dari sana. Oh, nggak pasti nanti. Nanti datangnya kadang ya di rumah. Nggak tahu, makanya nanti ini manggil dulu. Oh, ini manggil dulu kadang bisa nanti tuyulnya bisa datang ke rumah saya. Bisa. Nanti kalau udah sepakat nanti bisa. Oke, siap. Saya pengen pesen yang maharnya 50 juta. Nanti saya pengen tuyulnya bukan ke saya. Siapa? Nah, nanti saya pengen tuyulnya nanti untuk teman saya, Mbak. Namanya Wewe Gombel, Mbak. Gombel itu temennya itu. Oh, temennya itu ya? Iya. Oh, alah. Ini tak kabeh. Ngomongnya tekan dindi. Ngomongnya kan di kayak ini Enggak, Mbak. nantang kayak ini. Enggak, saya enggak nantang. Saya beneran pengen Iki ngomong masalah tuwa, aja sembrono kaya ngono. Nggih. Kalau pengen jenengan kan pengen dudoke kula menunjukkan kepada saya untuk cara menarik tuyul yang benar itu seperti apa. Saya boleh lihat, boleh ikut ritualnya, Mbak. Yo, ngerti ya? Ya, Enggak usah, silakan. Mbak. Enggak usah ditunjukin, Mbak. Masalahnya maharnya belum dikasih. Oh, kemarin. Enggak usah ditunjukin. Kalau ada mahar ada duit, baru ditunjukin dulu. Oh, gitu. Heeh. Ada mahar, ada duit. Ada maharnya baru ditunjukkan dulu. Oh, ada mahar baru ada tuyulnya. Iya. Ayo, Mbak Berto, tunjukno, Mbak Berto. Kok malah jejak ke pintu saya? Kenapa, Mbak? Gini ya, nanti saya Nanti belum usah ditunjukkan. gini saja, sampai datangkan dulu tuyulnya. Yo. Kalau sudah wujud nanti saya bayar 2 kali lipat. Dibayar, Mbak. Pasti dibayar. Pasti dibayar. Enggak bisa, soalnya ada kejadian begini. Ngomong begitu, taunya enggak dibayar. Jaminannya motor saya, Mbak. Ada dua, Ada 2 di situ. Saya punya motor dual. Jaminannya. Saya jalan kaki nanti. Yes, tak cerita ya. Ya, Ngerti? saya bagaimana caranya? Saya harus bagaimana duduknya ini? Hukumnya tengah ya. Yang itu. Saya harus di tengah sini. Oh, yang ini. Ayo, baik kan? Oke. Nanti saya tak curiga, Mas. Curiga juga, Mbak. Saya disuruh beres, sudah mau. Curiga saya Mas orang. Karena dia mempermainkan kita. Kan saya di sini diundang, Mbak. Kenapa saya mempermainkan? Ayo, Baik, mau monggo, Bang. Sampai pergi ya. Ya, iya, pertanyaan. Oh. Emang saya percaya, soalnya pernah kejadian begini. tentang kerajaan Mantap ini, mantap. tentang bulan itu. Ora ngerti tak pancing ngene. Rumah kamu kira begitu gimana apa biasa? Aku duwe dendam ning ngene karo kowe. Kowe ngerusak bulu-buluku. Ayo iso maju. Wis tak kepung kowe. Ya terus. Maksudnya apa kalian? Saya mengundang saya katanya mau menunjukkan tuyul. Masa tuyul. Ngadepi dhisik iki ae lho, aku ngerti nek kowe kan nyoba. Aku wis curiga kan soalnya. Curiga sudah di mana, Mbak? Saya datang baik-baik.
Keluarga mau ritual kok kita diundang. Oke, Kayak sok-sokan. sampai jual saya beli. Mas. Sosok ngono. Sampai jual saya borong. Mau tahu nggak? Saya punya kenang-kenangan. Saya habis selesai mengasmah korban miliknya Pak Kiai Haji Ali. Dan di sini sampai harus tahu rasa. Ini buat testimoni ya. Sini.